pasti ada imbas-imbasnya terkait tentang nyanyinya daripada si Helwa ini. Nah, apakah ada rencana pelaporan terkait hal tersebut? Bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Ya. Apakah udah masuk kategori pencemaran nama baik? Ya kalau dia bicara tapi tidak sesuai dengan fakta, ya mencemarkan, menyerang kehormatan orang itu. Ada berapa pasal yang ingin diterapkan dalam hal tersebut? Nah, apakah kuasa hukum siap nih Pak Ikhwan meladeni daripada pengacara dari Dr. Richard dan Helwa ini? Menurut Pak Ikhwan, terkait tentang nikah siri, pandangannya dari segi hukum itu bagaimana sih? Oke, berarti dari pihak Habib Bahar memberikan kesempatan waktu ya untuk Helwa ini untuk melaporkan Habib Bahar gitu loh. Nah, karena posisinya kita posisinya bukan ini ya, bukan kemudian kita memberi kesempatan, tapi silakan saja. Iya, menunggu tadi. Menunggu mungkin dalam hal artian itu ya silahkan kayak gitu, silahkan memberikan kesempatan itu silahkan, kami menunggu. Untuk pelaporan itu harus ada berapa bukti? Ya kalau dalam pasal 184 KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidananya minimal 2 alat bukti, sehingga bukti saksi dan bukti surat saja sudah cukup begitu. Oke, bukti saksi dan bukti surat aja sudah cukup, surat sudah ada. Ya, bukti saksi sudah ada. Kenapa tidak melangkah? Bukan kita mengapa tidak melangkah ya. Masya Allah. Yang maaf ya, jadi maksa saya untuk laporin ya. Kayaknya udah kesal juga ya Mbak Helwa. Saya tidak terima dengan sifat seorang wanita yang memfitnah laki-laki, apalagi seorang suami dengan memfitnah kata-katanya nasi dengan teh. Kemarin saya nyoba nasi dengan teh aja saya tidak cocok sama sekali gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini ya kita bertemu lama tak jumpa dengan Pak Ikhwan Tuan Kota selaku kuasa hukum Habib Bahar bin Smith. Ini kuasa hukum yang terbilang sangat-sangat lama ya, dari kasus yang 2000 sekian terus sampai Nusa Kambangan, Cibinong, terus Pondok Ranjep dan lain sebagainya. Gunung Sindur, wah ini kuasa hukum legend ibarat kata itu kayak gitu ya. Di mana ada kasusnya Habib Bahar, di situ pasti tidak terlepas dari Pak Ikhwan Tuan Kota. Seperti antara amplop dan perangkok selalu menempel di kuasa hukum. Ya, pembela ulama, pembela habaib, di lain sisi juga beliau kuasa hukum Markas Syariah, di lain sisi juga kuasa hukumnya Habib Rizik, dan di lain sisi juga beliau kuasa hukum bagi siapapun yang ingin mengambil beliau untuk terkait masalah hukum. Oke, kita berbicara terkait tentang Habib Bahar bin Smith. Tapi sebelum kita masuk terkait tentang pembahasan Habib Bahar bin Smith, kita bahas dulu kabarnya Pak Ikhwan. Karena lama tak jumpa dan banyak netizen yang rindu. Beberapa orang tuh banyak yang rindu sama Pak Ikhwan. Beb, gimana Beb kabar kuasa hukum HBS? Kok nggak ada kabar gitu loh. Makanya alhamdulillah ini podcast kita langsung ngobrol dengan beliau. Jangan dikatakan bahwasanya channel HSR atau Habib Syahril ini terputus dengan kuasa hukum dari Habib Bahar ataupun Habib Rizik. Hanya saja sementara waktu masih banyak kesibukan dan di lain sisi tidak ada kasus. Nah ini baru beberapa kasus yang muncul ya. Jadi kita bisa silaturahmi dengan kuasa hukum Habib Bahar bin Smith. Pak Ikhwan, kita mau tanya nih bagaimana kabarnya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syahril, Masya Allah. Alhamdulillah, kabar anak baik. Kabar mudah-mudahan Habib Syahril juga pemirsa semua dalam keadaan baik. Tidak ada satu halangan apapun. Dan udah lama memang kangen sama Habib Syahril nih. Masya Allah, Habib nih luar biasa. Siap, Beb. Okay. Kalau kabar Habib Bahar bagaimana? Habib Bahar, alhamdulillah. Masih aktivitas beliau ya mengisi tausiah, berceramah di satu tempat ke tempat lain ya. Jadi ya tidak terganggu lah terhadap permasalahan yang ada begitu. Oke, nanti sampaikan salam dari kami, dari pecinta beliau yang ada di YouTube, yang ada di berbagai media sosial, rindu dengan Habib Bahar gitu loh. Sehingga salam tersebut insya Allah sampai kepada beliau Habib Bahar. Amin, siap, insya Allah disampaikan. Karena Pak Ikhwan ini adalah pengacara kuasa hukum Habib Bahar, kita tidak akan membahas terkait tentang pribadinya, karena kalau pribadinya pastinya itu urusan keluarga, urusan Kak Lun, urusan umiknya,
urusan Habib Baharnya. Kalau kita masuk sampai ke situ, kayaknya nggak mungkin dan nggak layak. Nah, kita akan membahas dari segi hukumnya. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait tentang masalah hukumnya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, karena kan banyak yang menanyakan, bagaimana nih kuasa hukumnya Habib Bahar? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kita akan menanyakan beberapa hal terkait tentang Habib Bahar yang langsung dari kuasa hukumnya, yaitu Pak Ikhwan Tuan Kot. Pastinya ini kan Helwa ini sudah menyanyi dengan caranya, dengan suaranya, dan dengan nyaringnya yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Pak Ikhwan mesti ketawa-ketawa mungkin kalau melihat nasi sama teh. Iya, iya. Oke. Siap. Terkait hal seperti itu, pastinya kan namanya Habib Bahar tercemarkan, nama istrinya tercemarkan Kak Lun, nama pondok pesantren tercemarkan, dan yang berkaitan dengan Habib Bahar tercemarkan dengan bahwasanya kok Habib seperti ini, kok Habib Bahar seperti ini, kok pondok pesantren seperti ini. Pasti ada imbas-imbasnya terkait tentang nyanyinya daripada si Helwa ini. Nah, apakah ada rencana pelaporan terkait hal tersebut? Kan Pak Ikhwan ini kuasa hukum, apakah ada langkah-langkah pelaporan hukum karena menyangkut dengan nama Habib Bahar bin Smith? Iya, terima kasih Habib Syahril. Jadi perlu Anda jelaskan sebelum melangkah jawaban dari pertanyaan dari antum tadi ya. Jadi kita ini dari tim kuasa hukum karena ada kemarin prokes di Dr. Richard yang dilakukan oleh Helwa, maka saya diberikan amanah oleh Habib Bahar untuk mempersiapkan segala upaya hukum untuk kemudian melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah terhadap apa yang disampaikan oleh Helwa. Karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar ya. Dan saat ini pertama mungkin satu yang kita sedang lakukan, Habib Syahril, menyiapkan alat bukti. Alat bukti itu berupa tertulis, berupa gambar-gambar dan keterangan saksi. Jadi kita alhamdulillah sudah dapat bukti-bukti transfer yang dilakukan Habib Bahar terhadap Helwa ya dan ibunya. Yang kedua juga kita ada saksi terkait dengan pemberian uang secara cash yang diantar dari santri ke tempatnya Helwa. Itu juga kita udah punya bukti. Dan kita juga udah punya saksi terkait dengan ini ya yang kemarin juga sudah diprokes dengan Kak Lun di tempatnya Dr. Richard, bahwa di sana ada saudara Alwi yang memang standby di tempatnya Helwa yang setiap saat diberi amanah oleh Habib untuk mengantar Helwa mau kemana, mau ke mall, mau kemana, belanja, itu tugasnya Alwi. Alwi ini adalah dulu santrinya Habib Bahar, cuma dia karena sudah purna nyantri, maka diberikan amanah tersebut oleh Habib Bahar. Dan sudah berapa bulan Alwi juga tinggal bersama dengan Helwa. Dan ini di samping itu, alat bukti yang kita punya juga ada alat bukti lain, misalnya gambar-gambar ya, gambar-gambar bahwa Helwa di kehidupannya, di rumahnya banyak makanan. Pada saat makan juga ada ayam, ada sayur, ada ikan, ada yang lain-lain, kita sudah kumpulkan itu. Makanya terkait dengan nanti upaya hukum yang akan kita lakukan, setelah rekap semua bukti-bukti ini kita punyai, dan kita susun, maka langkah hukumnya adalah melaporkan nanti. Nah, soal pelaporan tanggal harinya kita masih belum tentukan, karena perlu persiapan. Begitu Habib. Apakah dalam minggu-minggu ini? Wallahu a'lam bishawab Habib. Kita masih menunggu informasi dari Habib Bahar. Yang jelas bila memang itu pernyataan yang menyimpang ya, artinya tidak sesuai dengan fakta, maka ada jerat hukum di sana ya, di pasal 27A ya Undang-Undang ITE terkait dengan itu jelas disebutkan bila orang mencemarkan nama baik maka ada konsekuensinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Begitu Habib. Berarti apakah hal tersebut si Helwa ini kan sudah nyanyi di Dr. Richard, udah gitu di status-status di TikTok, terus di live-nya juga gitu. Nah, hal tersebut terkait tentang itu salah. Apakah itu? Ya. Ya itu salah satunya juga, Beb. Kita sedang mengumpulkan live TikToknya, bukti-bukti video lainnya untuk kita serahkan ke pihak kepolisian. Itu salah satunya yang kami sedang upayakan untuk dikumpulkan, Habib. Apakah udah masuk kategori pencemaran nama baik? Ya kalau
dia bicara tapi tidak sesuai dengan fakta, ya mencemarkan, menyerang kehormatan orang itu. Karena faktanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Misalnya tadi yang Tapi antum sampaikan, ada minum makan nasi putih dengan teh. Nah, faktanya kan nggak ada gambar-gambar dia sedang makan, ada makanan banyak di situ, dan kita punya semua buktinya, foto-fotonya. Oke. Undang-undang apa ini yang bisa diterapkan kepada Helwa menurut pandangan Pak Ikhwan? Ini ada undang-undang apa aja yang akan diterapkan Ya tadi terkait yang saya laporan? sampaikan tuh, di pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang terkait dengan ITE. Nah, di situ dijelaskan bahwa bila seseorang mencemarkan, menyerang kehormatan dan tidak memfitnah, tidak sesuai dengan apa yang fakta sebenarnya, maka orang bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Begitu, Habib. Ada berapa pasal yang ingin diterapkan dalam hal tersebut? Ya, kalau pasal nanti perkembangannya setelah kita di kepolisian, Habib. Nanti setelah kita diskusi dengan pihak kepolisian, apakah pasal fitnah 310, 311 juga bisa masuk, KUHP-nya bisa masuk atau tidak. Nah, nanti didiskusikan, Beb, pada saat pelaporan. Jadi tidak hanya misalnya undang-undang ITE saja, apakah undang-undang KUHP juga bisa dimasukkan pasal-pasalnya. Nah, begitu, Beb. Nanti kita tinggal berdiskusi dengan pihak kepolisian. Pak Ikhwan mungkin udah nonton videonya si Helwa ini dengan Dr. Richard. Dan di situ dijelaskan bahwa Helwa pun nanti dapat bantuan hukum dari Dr. Richard seperti itu. Ya, nanti kuasa hukum Dr. Richard itu katanya datang. Kita sih melihat videonya seperti itu. Nah, apakah kuasa hukum siap nih Pak Ikhwan meladeni daripada pengacara dari Dr. Richard dan Helwa ini? Sangat siap, Beb, sangat siap. Kita menunggu kalau misalnya memang dari pihak Ulmi Helwa mau melakukan pelaporan terhadap Habib Bahar dengan pasal-pasal penipuan atau pasal-pasal penelantaran, kita siap, Beb. Kita akan counter juga ya, dan kita juga akan lapor balik kalau sudah seperti itu. Begitu, Habib. Jadi seperti di prokesnya itu mereka sudah diskusi ya dengan live dengan pihak pengacara Dr. Richard yang akan membantu untuk memproses perkara ini, ya kita juga siap untuk menghadapinya. Jadi tidak ada masalah. Apakah nanti tinggal bisa dibuktikan apakah laporan pidananya memang terbukti atau tidak, diterima atau tidak oleh pihak kepolisian, karena proses itu kan harus didiskusikan pada saat laporan, menyangkut dengan unsur-unsur. Apakah Habib sudah masuk unsur penipuannya, Habib sudah masuk unsur penelantarannya. Nah, nanti tinggal silakan dibuktikan di muka kepolisian, apakah buktinya kuat. Nanti pasti ditanya oleh pihak kepolisian, mana bukti kalau Anda mau melaporkan Habib, kalau Habib penipu, kalau Habib menelantarkan, mana buktinya. Nah, nanti di sanalah akan diuji di pihak kepolisian. Kalau memang itu buktinya ada, memang itu lengkap, dan akhirnya polisi menerima, ya tidak masalah juga, karena proses itu kan panjang nanti. Kita juga bisa melaporkan balik dengan hal yang lain. Jadi karena ini equality before the law ya, Beb, artinya semua sama di hadapan hukum, mereka juga bisa melaporkan kita, kita juga bisa melaporkan mereka. Karena sama posisinya di hadapan hukum. Begitu, Habib. Oke. Ini bakal panjang ini cerita. Ya, bakal panjang kalau kita lihat, kita perhatikan. Kayaknya berepisode-episode gitu. Kayaknya Pak Ikhwan akan siap tenaga dalam juga. Ada. Mungkin ini tugas yang mulia karena ada hal sesuatu yang harus dibela, yaitu terkait tentang zuriyah Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau dari segi hukum, gitu, kita mungkin bisa beralih ke terkait dari segi hukum nikah siri, gitu, pandangan nikah siri. Karena ini kan si Helwa itu kan menikah dengan Habib Bahar bin Smith dengan nikah siri, gitu loh. Dan itu ada surat perjanjiannya, surat nikahnya seperti itu, yang dimana diwalikan oleh keluarga kandungnya. Menurut Pak Ikhwan, terkait tentang nikah siri, pandangannya dari segi hukum itu bagaimana sih? Ya, kalau dari segi hukum positif ya, hukum negara kita, nikah siri itu tidak bisa dilegalkan ya. Bisa dilegalkan, cuma dalam konteks belum legal begitu. Jadi ada tahapan untuk bisa dilegalkan atau bisa diresmikan melalui tahap permohonan ke pengadilan agama, melalui proses.
namanya permohonan isbat. Nah, dengan isbat nanti ditentukan oleh majelis hakim di pengadilan agama apakah nikahnya Helwa dengan Habib Bahar sudah masuk secara legal formalnya bahwa ini adalah nikah sah, nikah resmi atau tidak, begitu. Ada juga yang proses itu berjalan di pengadilan agama tidak dikabulkan juga, Beb. Jadi nggak semua isbat itu dikabulkan, tidak semua. Nah, disitulah nanti proses diuji. Karena kalau posisinya sekarang ini Helwa nikah siri, itu posisi yang tidak standar hukum positif. Dia hanya sah berdasarkan hukum agama, begitu. Tapi secara negara dia tidak dicatatkan, gitu. Sehingga nikahnya tidak resmi. Dan akibat dari itu, akibat nikahnya tidak resmi, akibat tidak dicatatkan, ya ada konsekuensi-konsekuensi logisnya. Sehingga untuk bisa tahapan dilegalkan dan resmi, yaitu tadi harus melalui proses pengadilan agama, begitu, Beb. Ini kayaknya asik nih kalau kita bahas terkait nikah siri tapi nyambungkan ke masalah hukum. Apakah bisa dihukum nih, dilaporkan nikah siri tersebut gitu loh? Kalau dalam konteks nikah siri, ya kalau dalam konteks nikah siri nggak bisa dilaporin dalam konteks ini, gitu loh. Dia harus makanya prosesnya nikahnya resmi dulu, gitu. Jadi proses isbat tadi harus dilakukan oleh pihak kuasanya Helwa, begitu. Sehingga kekuatan hukum nikah siri sebenarnya tidak sama dengan kekuatan hukum yang dicatatkan di KUA. Karena secara hukum negara, dia sah. Tapi, kalau siri tidak sah secara hukum negara, dia hanya sah secara hukum agama. Itu kelemahannya. Oke. Kita boleh berandai-andai, saya ingin berandai-andai. Ya, andai kata ini. Ya, dari pihak Helwa maju melaporkan Habib Bahar bin Smith dengan beberapa pidana pasal gitu. Tetapi ini berandai-andai, ya ternyata pihak dari Dr. Richard Lee, ya yang ingin membantu daripada Helwa ternyata mundur. Ini misalkan kita kan belum tahu nih kedepannya bagaimana. Apakah Dr. Richard Lee ini akan maju, apakah mundur gitu. Ini menurut Pak Ikhwan gimana? Kalau ternyata Dr. Richard Lee mundur kuasa hukumnya, tapi Helwa tetap pengen maju, ngambil pengacara lain, apakah kuasa hukum tetap akan maju juga? Ya kalau kami kan sifatnya tetap menunggu, Habib. Kita menunggu action dari kita menunggu action dari pihak Umi Helwa. Apakah dia akan melakukan upaya hukum pelaporan atau tidak? Kalaupun Dr. Richard tidak menyediakan pengacara, memang dia harus mencari pengacara baru, begitu. Dan tentunya untuk mencari pengacara baru kan butuh proses juga. Dan apakah nanti pengacara baru itu siap membela Umi Helwa, ya wallahu alam bisawab nanti. Oke, berarti dari pihak Habib Bahar memberikan kesempatan waktu ya untuk Helwa ini untuk melaporkan Habib Bahar gitu loh. Nah, karena posisinya kita posisinya bukan ini ya, bukan kemudian kita memberi kesempatan, tapi silakan saja. Iya, menunggu tadi. Menunggu mungkin dalam hal artian itu ya silahkan kayak gitu, silahkan memberikan kesempatan, silahkan kami menunggu. Seperti itu. Kenapa nggak dari cepat-cepatan aja, Habib? Cepet-cepetan nanti siapa yang mau melaporkan duluan? Apakah Habib Bahar atau Helwa? Gitu aja, cepet-cepetan aja. Gitu, Habib. Makanya kita kan tanya, oh berarti dari pihak Habib Bahar ini menunggu ya untuk si Helwa ini melaporkan. Kenapa sih tidak dari Pak Ikhwan dulu yang langsung melaporkan aja? Kan namanya juga cepat-cepatan gitu. Ya, cepat-cepatan kan, tapi kalau pelaporan kita tidak didasarkan alat bukti yang kuat, justru nanti akan ditolak laporan kita di pihak kepolisian. Maka untuk ke sana kita butuh persiapan. Apa persiapannya? Mengumpulkan alat bukti yang sudah saya sampaikan. Bukti rekaman, bukti tertulis, bukti foto, bukti saksi yang mau bersaksi, yang menjelaskan yang sesuai dengan fakta. Begitu, Habib. Untuk pelaporan itu harus ada berapa bukti? Ya, kalau dalam pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, minimal 2 alat bukti. Sehingga bukti saksi dan bukti surat saja sudah cukup. Begitu. Oke, bukti saksi dan bukti surat aja sudah cukup. Surat sudah ada. Ya, bukti saksi sudah ada. Kenapa tidak melangkah? Bukan kita mengapa tidak melangkah, ya tadi yang saya sampaikan. Masalahnya kita harus mengkonkretkan dulu bukti-bukti itu. Tadi kan saya sampaikan. Sekalian gitu ya. Sekalian ya.
Ya, sehingga tidak kerja 2 kali, Habib. Gitu. Oke, maksudnya biar sekalian. Kalau mendapatkan jawaban yang detail seperti ini kan enak juga kita didengar gitu loh. Ya, Masya Habib ini Allah. kok yang Maaf, lapor ya, Pak jadi Iwan. maksa saya untuk laporin ya. Kayaknya Iya. udah kesel juga ya, Mbak Helwa. Saya tidak terima dengan sifat seorang wanita yang memfitnah laki-laki, apalagi seorang suami dengan memfitnah kata-katanya nasi dengan teh. Kemarin saya nyoba nasi dengan teh aja saya tidak cocok sama sekali gitu loh. Jangan-jangan pengalaman pribadi ya, Habib. Aduh. Oke, Pak Iwan, kita cukup ya. Apa yang mendapatkan jawaban dari Pak Iwan mungkin segitu dulu aja. Nanti ke depan kita akan podcast selanjutnya. Kita akan menunggu perkembangan ke depannya terkait tentang hewan nanti mau nyanyi apa, seperti itu. Ya. Jadi kita butuh waktu, Habib. Memang butuh waktu untuk proses hukum itu butuh waktu. Karena ada yang perlu dipersiapkan, ada pertimbangan-pertimbangan juga yang perlu didiskusikan oleh klien saya dengan saya, khususnya Habib Bahar ya. Kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya hukum ini, begitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak Ikhwan untuk pecinta Habib Bahar, karena pecinta Habib Bahar itu juga udah gemes-gemes, isinya juga menghujat Helwa pun banyak gitu, ya. Ya, gimana pesan-pesannya silakan? Ya, kalau menurut Ana ini bagian dari pembunuhan karakter Habib Bahar ya. Memang beliau kan biasa kita dibeginikan, difitnah, dihina itu biasa. Jadi menurut saya ya jangan percaya informasi sepihak, harus tabayun dulu dan cross check apa benar atau tidak, itu yang paling utama. Jangan sampai kita dibohongi sama media, dibohongi sama keterangan-keterangan yang tidak benar, begitu. Yang itu menyerang guru kita yang sebetulnya itu tidak benar. Makanya dalam hal ini perlu bila ada berita dicocokkan dulu, ditabayunkan dulu apakah benar atau tidak. Jadi jangan kita mudah termakan informasi yang tidak benar. Itu aja sih yang harus diperhatikan, Habib. Oke, terima kasih Pak Iwan atas waktunya ya. Dan seluruhnya pecinta, penyimak, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Tetap pantau terus nanti perkembangannya, karena ini perkembangan akan menjadi luar biasa. Ini bukan menjadi urusan pribadi lagi, tapi urusan nasional, gaduh-gaduhnya, itu ribut-ributnya. Dan bahkan dari beberapa negara luar negeri khususnya, ini udah dilihat sama teman-teman dari pecinta maupun pembenci, mereka itu melihat berita terkait tentang Habib Bahar. Jadi bukan sorotan nasional lagi nih, internasional pernikahan nih. Siap. Berarti nih prokesnya sampai keluar dong, Bib. Iya, makanya ini menjadi jawaban penting untuk para pecinta yang menyimak. Karena kalau Pak Iwan ini di tempat beberapa acara-acara yang diwawancara tersebut, itu hanya sepotong. Kalau di sini kan komplit detail. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Iwan atas waktunya Pak Iwan. Sama-sama, Habib Bana. Sehat terus. Semangat. Amin. Oke, untuk semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib.